Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah dakwah Rasulullah Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, bagaimana Rasulullah menyampaikan ajaran Islam ini ketika masih berada di kota Mekah, tentu akan kita bahas sejarahnya dan akan kita ambil pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita terapkan pada kehidupan di hari ini. Ini adalah kota Mekah dengan simbolnya, dengan ciri khasnya yaitu Ka'bah. Kota Mekah merupakan kota kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Sebentar lagi hari kelahiran beliau akan kita peringati, karena sekarang kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal. Nah, mengapa tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun Gajah? Tentunya kita semua sudah tahu, karena pada saat itu tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Raja Abraha, hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, tentara-tentara yang beliau pimpin itu semuanya menaiki gajah, maka dinamakan tahun Gajah. Ketika Rasulullah SAW lahir sampai beliau dewasa, atau zaman sebelum datangnya Islam, sebelum Rasul menerima wahyu, zaman itu disebut sebagai zaman jahiliyah. Jahil itu artinya bodoh, penuh kerusakan. Mengapa disebut zaman jahiliyah? Karena memang kondisi masyarakat Makkah khususnya saat itu semuanya berantakan, semuanya kacau balau. Banyak yang suka mabuk-mabukan, banyak yang suka berbuat curang ketika berdagang, banyak yang suka menipu, dan yang lebih parah, mereka bukan hanya menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah berhala atau patung yang mereka buat sendiri. Di sekitar Ka'bah saat itu ada sekitar 360 patung. 360 patung yang ada di sekeliling Ka'bah, mengitari Ka'bah. Itu merupakan gambaran bahwa kondisi masyarakat Mekah khususnya saat itu memang betul-betul berada dalam kondisi yang sangat parah, yang sangat kacau, sangat jauh dari nilai-nilai agama. Karenanya hal ini membuat Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi, belum mendapatkan wahyu, lebih memilih mengasingkan diri, menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Beliau, Nabi Muhammad SAW, memilih mengasingkan diri di sebuah gua yang berada di Bukit Nur atau Jabal Nur, yang ada di puncak Jabal Nur, yaitu Gua Hiro. Dan Gua Hiro inilah merupakan tempat Nabi pertama kali menerima wahyu Al-Quran. Bisa kita lihat guanya ada di posisi paling puncak. Jadi kalau kita lihat jalan menuju ke Gua Hiro ini sangat sulit ya untuk dicapai, dan tentu butuh fisik dan stamina yang kuat untuk bisa mencapai Gua Hiro, karena tentu perjalanannya ini tidak mudah, sulit perjalanan menuju ke Gua Hiro ini. Kalau Nabi lemah, mungkin beliau akan kesulitan untuk sampai ke puncak Bukit Nur, ke puncak Jabal Nur untuk bisa mencapai Gua Hiro. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki fisik yang kuat, tidak lemah. Nah, ketika berada di dalam gua, ketika sedang merenung, meratapi nasib masyarakatnya, meratapi kelakuan masyarakatnya yang sangat jauh dari nilai-nilai agama, tetapi sayangnya Nabi SAW Muhammad ketika itu belum tahu mana yang benar. Beliau tahu kalau masyarakat ini salah, tetapi beliau juga tidak tahu mana yang benar.
Itulah alasan mengapa Nabi lebih memilih menyendiri di Gua Hiro. Hingga akhirnya kebenaran itu datang. Malaikat Jibril akhirnya menampakkan wujudnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra, bacalah," kata malaikat Jibril. Nabi yang terkejut melihat malaikat Jibril, yang kaget, ketakutan, sontak Nabi berkata, "Ma'ana biqari." "Aku tidak bisa membaca," kata Nabi sambil ketakutan. Namun untuk kedua kalinya, malaikat Jibril kembali berkata, "Iqra, bacalah," kata malaikat Jibril. Nabi kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Karena memang Nabi tidak bisa membaca, Nabi buta huruf. Untuk yang ketiga kalinya, malaikat Jibril kembali memerintahkan Nabi, "Iqra, bacalah Muhammad, baca," kata malaikat Jibril. Lagi-lagi Nabi, akhirnya kali ini Nabi menyerah. "Apa yang harus aku baca?" kata Nabi. Sudah 2 kali dibilang saya tidak bisa membaca, ya sudah, untuk yang ketiga kali sambil ketakutan, apa yang harus aku baca? Akhirnya dilanjutkan oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan ini merupakan wahyu yang pertama kali turun. Karena Nabi ketakutan di Gua Hiro itu, Nabi akhirnya buru-buru pulang ke rumah. Nabi bergegas pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah. Nabi berkata kepada istrinya, yaitu Khadijah, "Tolong selimuti aku. Selimuti aku." Nabi minta kepada Khadijah sambil ketakutan menggigil Nabi. Tentu ketakutan melihat malaikat Jibril, melihat sosok yang tidak diketahui, melihat sosok yang gaib, siapa yang tidak ketakutan? Akhirnya Khadijah menyelimuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil ketakutan itu, Khadijah menenangkan Nabi. "Tenanglah, kamu ini kan orang baik, nggak mungkin ada yang mau jahat sama kamu," kata Khadijah. Akhirnya karena hibur, ditenangkan oleh Khadijah, Nabi pun sedikit tenang. Ketika Nabi sedang berselimut itu, ketakutan itu, walaupun sudah mulai tenang, tapi tetap masih ketakutan. Malaikat Jibril kembali menyeru kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Quran Surat Al-Mudathir ayat 1-7. "Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut." Karena Nabi sedang berselimut, maka disebutkan oleh Quran, malaikat Jibril mengatakan, "Ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah kamu, bangun, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, nama Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agungkanlah, tinggikanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rajaza fahjur, perbuatan dosa tinggalkan. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi
dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dari yang kamu beri. Wali rabbika fasbir, dan untuk menjalankan tugasmu ini, memenuhi perintah dari Tuhanmu, bersabarlah. Nah, ini anak-anak semua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Ini wahyu kedua yang turun setelah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Nabi sedang berselimut ketakutan, turun ayat ini. Apa pelajaran yang terdapat dalam ayat ini? Ini merupakan tugas utama seorang nabi. Dari ayat kedua sampai ayat ke-7, ini merupakan tugas utama seorang nabi. Perhatikan ayat kedua sampai ke-7. Bangun lalu berilah peringatan. Itu merupakan tugas seorang nabi. Memberi peringatan. Memberi peringatan bahwa yang kalian lakukan ini salah. Minum minuman keras, menyembah berhala, itu salah. Sampaikan kepada masyarakatmu. Beri peringatan. Kalau kamu masih lakukan itu, kamu masuk neraka. Tetapi kalau kamu tinggalkan itu, kamu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu masuk surga. Nama Tuhanmu agungkan. Bertakbir kamu, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nama Tuhanmu agungkanlah. Pakaianmu bersihkan. Kalau pakaian kita kotor, najis, tidak bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sah ibadah kita. Perbuatan dosa tinggalkan. Sampaikan kepada masyarakatmu itu, kata Allah, perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan itu tinggalkan. Dan kalau kamu ingin memberi kepada orang lain, jangan pernah kamu berharap akan menerima balasan yang lebih banyak dari yang kamu berikan. Kalau kamu masih berharap seperti itu, berarti kamu belum ikhlas. Dan yang terakhir, dalam menjalankan tugasmu sebagai nabi ini Muhammad, saya minta kamu bersabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ini berisi tugas utama, tugas pokok seorang nabi. Dan inilah tugas Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi nabi. Nah, awalnya Nabi SAW hanya menceritakan kejadian ini kepada orang-orang terdekat beliau saja. Ketika beliau bertemu malaikat Jibril di Gua Hiro, kemudian malaikat Jibril meminta beliau untuk membaca. Kemudian ketika beliau pulang tengah berselimut ketakutan, malaikat Jibril kembali memerintahkan beliau untuk menjalankan tugas sebagai nabi. Kejadian-kejadian itu hanya diceritakan Nabi SAW kepada orang-orang terdekatnya saja, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali ini sepupu Nabi, tinggalnya juga sama Nabi waktu masih kecil. Kemudian Zaid bin Harithah. Zaid ini anak angkatnya Nabi, putra angkat Nabi. Kemudian Khadijah, istri beliau sendiri. Dan tidak lupa Abu Bakar, yang merupakan sahabat baik Nabi SAW. Dan 4 orang inilah dijuluki sebagai As-Sabiqun Al-Awwalu, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam. Dan mereka percaya kepada Nabi SAW karena Nabi punya sifat wajib, punya sifat yang memang ada dalam dirinya, yaitu satu, siddiq. Nabi pasti berkata jujur, tidak mungkin yang diceritakan Nabi itu bohong. Yang kedua, amanah, Nabi bisa dipercaya. Dan yang ketiga, tabligh. Nabi pasti menyampaikan apa yang diterima dari Allah, tidak mungkin disembunyikan. Yang terakhir, Nabi itu fatonah, cerdas. Nabi Muhammad sebelum diangkat sebagai Nabi sudah cerdas dari kecil. Beliau itu ahli berdagang. Beliau juga ahli memecahkan masalah, menyelesaikan masalah umat. Karena sifat inilah 4 orang tadi percaya kepada Muhammad SAW. Bayangkan kalau yang berkata seperti itu adalah orang yang terkenal pembohongnya, orang yang tidak amanah, orang yang selalu menyembunyikan sesuatu, orang bodoh. Siapa yang mau percaya? Tetapi karena Muhammad punya sifat ini, maka mereka tadi percaya. Kan Nabi juga dijuluki sebagai Al-Amin, atau orang yang terpercaya, dapat dipercaya. Kemudian
Setelah surat Al-Mudaththir tadi turun, kembali Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perintahnya, firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 215. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Wa anzir, dan berilah peringatan, ashiratakal aqrabin, kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Nah, jadi yang dekat-dekat dulu dengan kamu, itu beri peringatan mereka. Jadi selamatkan dulu orang-orang yang terdekat dengan kamu. Wakhfid janahaka limanit taba'aka, dan rendahkanlah terhadap orang-orang yang mengikuti kamu. Nanti orang-orang yang percaya dengan kamu harus merendahkan dirimu, harus rendah hati kepada mereka, harus sabar menghadapi mereka. Jangan kamu marah-marah terhadap mereka, jangan kamu kasar terhadap mereka, tapi berbuat baiklah kepada mereka. Siapa mereka itu? Minal mu'minin, al-mu'minin, mereka yang mengikuti seruanmu, yang mengikuti dirimu, mereka itulah orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwahnya rahasia, tidak diketahui oleh semua orang. Dan tempat markas dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia itu adalah rumahnya Aqram bin Abi Aqram. Jadi setiap malam ketika semua orang tertidur, Nabi di rumah ini, di rumah Aqram bersama para sahabat-sahabatnya yang masih sedikit, dan kebanyakan itu adalah orang-orang yang sudah kenal dekat dengan Nabi. Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan para sahabat-sahabatnya tentang Islam. Setelah 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, karena masih takut kalau terang-terangan, barulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Hijr ayat ke-94, yaitu surat ini memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Sudah, sembunyi-sembunyinya cukup 3 tahun saja, kata Allah. Sekarang kamu sudah mulai punya pengikut, sudah mulai punya sahabat. Sekarang sampaikan secara terang-terangan. Fasda, maka sampaikan, kata Allah. Bima tu'maru, secara terang-terangan. Wa'rid 'anil musyrikin, apa yang diperintahkan kepadamu, dan berparinglah. Fasda, maka sampaikan olehmu, bima tu'maru, secara terang-terangan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Wa'rid 'anil musyrikin, dan kamu cuek aja sama orang-orang yang musyrik, orang-orang yang gak percaya kamu cuek aja. Kata Allah begitu. Inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami yang menjaga kamu dari orang-orang yang mengejek kamu. Kata Allah, ini sudah Allah jamin. Kamu sekarang sampaikan kepada orang-orang secara terang-terangan, jangan nyumput-nyumput lagi, jangan sembunyi-sembunyi lagi, tapi segera sampaikan kepada mereka secara terang-terangan apa yang sudah Allah perintahkan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang musyrik, orang yang gak percaya sama kamu, orang yang ngejek kamu cuek aja sama mereka. Kata Allah begitu. Cuek aja, gak usah dipikirin, kata Allah. Karena nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, akulah Allah yang akan menjaga kamu dari mereka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi cuek aja kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita. Gak usah takut. Allah yang jaga kita selama kita menyampaikan yang benar. Surat Al-Hijr ya, ayat ke-94. Perintah dakwah secara terang-terangan. Dakwah terang-terangan ini mulai Nabi sampaikan bersama para sahabatnya. Respon masyarakat banyak, ada yang mengikuti Nabi, ada pula yang menjelek-jelekan Nabi,
menghina Nabi, bahkan sampai menyiksa para sahabat. Ketika Nabi sudah berdakwah secara terang-terangan, memang lebih banyak yang menyiksa, yang menghina, yang memperolok-olok, yang mengejek Nabi ketimbang yang mengikuti Nabi. Dan memang begitu, bahwa Islam ini datang dalam keadaan asing di tengah kejahiliaan. Maka beruntunglah kalau kamu menjadi orang asing. Jadi semakin banyak yang menghina, yang menyiksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan waktu itu, orang-orang kaya, terpandang, yang menyiksa para sahabat-sahabat yang memang dianggap sebagai orang-orang kecil. Ya. Jadi ketika mereka punya kekuasaan, melihat sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat miskin, orang-orang miskin, mereka siksa seenaknya, terutama para budak. Bilal, orang pertama yang mengumandangkan azan, yang melantunkan azan, itu oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Bilal ketahuan masuk Islam, sama majikannya ditarik ke lapangan yang panas. Di tengah lapangan itu dada Bilal ditindih oleh batu. Majikannya melakukan. Jadi kejam perlakuan orang-orang masyarakat Mekah yang musyrik itu kepada para sahabat. Kalau sahabat-sahabat yang memang punya kekuatan, mereka tidak berani. Seperti Abu Bakar orang kaya. Utsman bin Affan orang kaya, mereka nggak berani menyentuh sahabat-sahabat yang seperti itu. Tapi yang mereka incar adalah sahabat-sahabat yang lemah, yang tidak punya kekuatan, terutama para budak. Nah, puncak dari kezoliman mereka itu adalah, puncak dari siksaan mereka, Nabi dan para sahabat diisolasi di sebuah lembah yang gersang. Jadi Nabi dan para sahabat diusir dari Mekah, diusir dari rumah-rumah mereka. Mereka pun dikurung, ditempatkan di sebuah lembah yang gersang. Dan hal ini terjadi cukup lama, hampir sekitar 3-4 tahun isolasi ini. Ini suatu tindakan yang sangat kejam. Isolasi ini, pengucilan ini dilakukan bukan hanya sekedar mereka tidak bisa berinteraksi, tetapi juga pengucilan sosial. Bahkan untuk berbicara pun dilarang. Orang-orang Mekah dilarang berbicara dengan orang-orang Islam waktu itu. Dilarang berteman dengan orang-orang Islam. Bahkan untuk menikahkan anak pun dilarang. Kan ini sangat-sangat tidak enak tentu dirasakan oleh orang Islam. Siksaan seperti ini sangat tidak enak. Ketimbang daripada disiksa secara fisik, tentu siksaan sosial ini jauh lebih berat. Kenapa begitu? Karena yang namanya dikucilkan, diasingkan, dicuekin itu sangat tidak enak, tidak nyaman tentunya. Hati ini pasti akan merasa sakit. Dan inilah siksaan seperti inilah yang sangat-sangat tidak nyaman dan berlangsung hampir 4 tahun lamanya dialami oleh orang-orang Islam yang masih sedikit, yang baru-baru semua masuk Islam ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan Nabi dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Karenanya Allah menghibur nabinya dengan kisah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu kebanyakan berisi tentang kisah. Kisah itu kejadian yang memang betul-betul terjadi. Sesuatu yang betul-betul terjadi. Beda dengan dongeng. Kalau dongeng itu bohong. Kancil mencuri ketimun itu bohong. Tapi kisah itu betul-betul pernah terjadi dahulu. Kisah Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, dan Nabi Isa. Dan kisah yang paling banyak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Mengapa kisah Nabi Musa yang paling banyak? Karena Nabi Musa ini merupakan Nabi yang paling berat siksaannya. Tentu Nabi Musa paling berat cobaannya. Nabi Musa merupakan Nabi yang paling berat cobaannya. Apa buktinya kalau Nabi Musa yang paling berat cobaannya? Loh, jelas. Nabi Musa belum dilahirkan saja sudah diancam mau dibunuh. Oleh siapa? Oleh Fir'aun. Kalau yang lahir ini laki-laki, bunuh. Kalau yang lahir perempuan, biarkan hidup. Begitu lahir ternyata laki-laki, Nabi Musa.
oleh ibunya. Kemudian apa? Setelah cobaan pertama, lanjut ke cobaan kedua. Nabi Musa yang masih bayi dihanyutkan ke sungai, dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke sungai Nil. Oh, coba, siapa bayi hari ini yang sudah diperlakukan seperti itu? Tapi bukan jahat ibunya, ingin menyelamatkan. Kemudian ketika terdampar, diambil oleh seorang wanita. Ternyata wanita itu istrinya Firaun, istri yang mau membunuhnya. Lanjut lagi cobaannya. Begitu besar, Nabi Musa menolong orang, tidak sengaja membunuh orang yang jahat itu, dikejar oleh Firaun. Dikejar sampai mana? Sampai negeri Madian. Menikah, balik lagi ke Mesir, mendakwahkan Firaun, disakiti pula hatinya oleh Firaun. Begitu urusan dengan Firaun selesai, sampai Firaun tenggelam di Laut Merah, pengikutnya pun berkhianat, susah diatur. Disuruh berperang, malah bicaranya begini, kamu aja yang berperang sama Allah Musa, kamu sama Allah aja berperang berdua, kami nunggu di sini aja. Sakit kan hatinya. Jadi kisah Nabi Musa itu kisah yang paling banyak di Quran. Dan apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan ingin berkata kepada nabinya, kepada kita semua, bahwa cobaan yang kamu terima hari ini Muhammad, cobaan yang kamu alami dengan para pengikutmu itu belum ada apa-apanya dibandingkan cobaan yang dialami oleh orang-orang sebelum kamu. Allah sih seakan ingin berkata seperti itu. Dan pelajaran mahal yang harus kita ambil, yang bisa kita ambil adalah, anak-anakku semua kesulitan yang kita hadapi hari ini, semua orang pasti punya kesulitan, semua orang punya masalah masing-masing. Apalagi di zaman COVID-19 ini, kita semuanya serba sulit. Ada yang mungkin dipecat dari kantornya, ada yang kekurangan uang, ada yang kekurangan makanan, atau ada yang mungkin yang sama sekali tidak punya pekerjaan, ingin mencari pekerjaan sangat sulit karena banyak kantor-kantor yang tidak menerima pegawai baru. Semua punya kesulitannya masing-masing. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur kita bahwa semua kesulitan yang kita hadapi hari ini itu semua belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau Nabi dan para sahabat saja bisa berhasil melalui kesulitan itu, maka tentu kita yang kesulitannya tidak lebih besar dari mereka, kita juga pasti bisa melalui cobaan, melalui kesulitan yang kita hadapi hari ini. Karenanya, jangan pernah bersedih, jangan pernah berkecil hati, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.